Gue gak peduli lu siapa, gue gak peduli lu dari keluarga mana, gue juga gak peduli lu tinggal di mana, dan lu besar di kota apa, gue gak peduli. Yang gue peduliin dari lu tuh, lu berani gak untuk memulai apa yang sudah lu impikan, apa yang sudah lu idam-idamkan sedari dulu. Mobil yang gambarnya udah lu tempel di kulkas waktu lu zaman kecil, mobil yang udah lu jadiin wallpaper di HP lu, cewek yang selalu lu idam-idamkan di sosial media, rumah yang besar yang pengen lu wujudin. Di dunia ini semua sama, semua punya mimpi, semua orang punya mimpi, tapi nggak semua orang berani untuk merealisasikan mimpinya. Yang lu tahu, gue banyak banget ketemu sama orang pintar di luar sana, banyak sebanyak itu. Tapi kenapa kehidupan mereka tetap menyedihkan? Kenapa kehidupan mereka tetap di situ saja? Karena mereka nggak berani ambil jalan yang berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya. Mereka nggak berani memulai. Mereka stuck di situ aja. Cara kerja dunia tuh kayak gitu. Dunia bakal kasih ke orang yang bener-bener mereka tuh menginginkan sesuatu dan memulai setiap langkah kecil untuk menuju ke tujuan itu. Lu bisa nih mimpiin lu pengen jadi pengusaha yang gede banget. Lu bisa bermimpi jadi founder startup yang sebenarnya menyedihkan sih, founder startup. Lu bisa juga bermimpi punya mobil sport. Tapi itu semua gak ada artinya kalau lu gak action, kalau lu gak memulai langkah kecil. Ide itu semua ya cuma ada di kepala lu dan gak bakal realisasi. Lu udah kalah. Dunia ini bakal kasih ke orang-orang yang bener pengen mendapatkan sesuatu itu. Berani buat memulai, bukan cuman yang mikir, kebanyakan mikir. Enggak, dunia gak bakal kasih. Lu pikir lu beda, lu punya privilege, misal bokap lu tuh orang kaya, nyokap lu orang yang berada, lu dikasih fasilitas pendidikan yang cukup. Tapi sebenarnya lu sama aja, lu gak ada bedanya. Karena dunia ini bakal ganjar, bakal kasih ke orang-orang yang benar-benar mau eksekusi. Lu pikir lu beda? Enggak, lu gak ada bedanya sama sekali. Semua orang tuh punya rencana di sini. Tapi cuma satu yang membedakan 1% di antara 99% lainnya. Yaitu apa? Eksekusi dan aksi nyata. Sampai kapan lu tidur di kamar gembel lu itu? Sampai kapan? Apa lu nggak mau memulai untuk mewujudkan hal-hal yang lu impikan? Gue nggak peduli lu punya privilege, bokap lu kaya, nyokap lu berada, lu dikasih pendidikan yang cukup, lu dikasih uang saku yang cukup. Kalau lu nggak ada action, ya udah, hidup lu bakal tetap di situ-situ aja. Gue bukan motivator, gue bukan malaikat, gue bukan orang yang jago banget. Gue cuma muat lihat orang-orang tuh punya pikiran nih seakan-akan, wah gue pinter banget. Mereka punya pikiran tuh kayak profesor, lebih Bill Gates pikirannya. Tapi actionnya apa? Nol. Gak ada gunanya. Lu komentar nih di video gue. Kemarin ada yang komentar di video gue tuh, lo jangan kebanyakan ngomong, muka lo ya kayak tukang somai itu goblok. Lu tuh cuma di belakang layar nih, jadi keyboard warrior. Otak udang tau gak? Otaknya di belakang. Lu cuma keyboard warrior nih, ngetik-ngetik, tolol. Gue sampai bingung nih, otak gue tuh nggak nyampe. Mereka tuh ngetik dulu, baru mikir. Itu realitanya. Lu nggak tahu kan kalau ada namanya UU ITE dan lain-lain, lu nggak tahu. Lu asal komen nih, wah ini anjing ini orang, nggak sependapat, masa gue dikata-katain. Gue tuh nggak mau ngatain lu. Yang gue mau cuma satu, gue pengen ngajak lu untuk berani mengambil langkah-langkah yang bisa lo ambil untuk mewujudkan mimpi lu. Lu jangan malas-malasan, lu jangan stuck di situ-situ aja. Keberanian itu bukan kalian tidak memiliki ketakutan, tapi kalian udah tahu nih, di luar sana tuh ada lawan yang siap nusuk kalian dari depan. Kalian tahu nih, kalian bangun tidur tiba-tiba ada yang nonjok kalian. Kalian tahu nih, tiba-tiba kalian keluar kamar tiba-tiba ada yang nunggu. Tapi keberanian itu tetap berjalan walaupun kalian memiliki rasa takut. Bukan menghilangkan rasa takut. Semua manusia sama, semua manusia punya rasa takut. Cuman gimana supaya kita tetap jalan walaupun rasa takut itu menghantui kita.
Gue ketemu banyak banget orang pinter yang udah gue bilang tadi, hidupnya di situ-situ aja, stuck. Makanya juga makan di pinggir jalan gak jelas, masih Shopee Pay, masih kredit, masih punya cicilan, mau beli motor aja nyicil, mau beli mobil aja nyicil. Tapi di dalam otaknya tuh pikirannya kayak, wah gue ini orang yang paling hebat, gue ini orang yang paling jago banget, gue bisa nih bikin bisnis A, gue bisa nih bikin bisnis B. Tapi ide-ide itu cuma ada di isi kepalanya. Dan itu menurut gue orang yang paling menyedihkan. Itu orang halu kalau ini. Jadi seakan-akan pemikirannya itu kayak profesor. Tapi sebenarnya langkah konkret yang mereka lakukan itu nggak ada. Dan orang itu bakal stuck di situ terus. Gue lebih respect orang yang turun ke jalan nih, walaupun dia nggak ada modal apapun, dia babak belur di jalan, dia pontang-panting sana sini buat berjuang mempertahankan hidup dan nasib keluarga besarnya, daripada orang yang cuma main ML di pinggir, di warkop sambil. Gue lebih respect nih sama orang yang dia berani nih turun ke jalan, dia cari pengalaman baru, dia cari ilmu baru, dia cari knowledge baru, dia pontang-panting sana sini untuk mendapatkan nasib yang lebih baik, bisa memperbaiki nasib keluarga besarnya. Lu udah enak. Beberapa gue tahu penonton gue di sini rata-rata bukan orang yang miskin banget, enggak, menengah lah. Gue tahu. Dan lu di sini punya pendidikan yang cukup, punya uang saku yang cukup, dan lu nyantai hidupnya, kayak udah dugem, ngopi dan lain-lain. Lu harus manfaatin privilege yang lu punya. Kalau lu punya duit yang lebih, lu sisihin, investment ke leher ke atas, dan mulai. Karena lu punya privilege, lu punya modal duit yang cukup. Misal lu suka apa, lu suka bikin konten, ya udah lu ikut kelas konten. Wah, gue nggak bisa konten, gue nggak bisa ngobrol nih mas. Ya udah, gue juga buka kelas. Lu bisa join di situ. Tapi gue nggak maksa. Kalau lu menurut lu bisa belajar sendiri nggak apa-apa. Gue cuma ngasih akses kemudahan ke lu yang mau. Jadi gini, kalau lu benar-benar mau merealisasikan impian lu, coba di sini lu mulai step by step. Lu mulai langkah kecil untuk menuju ke tujuan lu. Lu mulai pelan-pelan, nggak apa-apa. Dan jangan pernah nunggu hal-hal yang di luar kontrol lu. Jangan nunggu lu dipecat dulu, baru lu melangkah. Jangan nunggu orang tua lu udah nggak bisa biayain lu dan lu jadi gembel di jalan, baru lu mau mulai. Jangan sampai pacar lu mutusin lu karena lu dirasa pacar yang nggak kompeten, terus lu baru mau mulai. Lu laki-laki, lu harus punya obsesi untuk jalan lebih maju, jalan lebih cepat, dan gapai impian lu. Ketika lu nggak mau, gak masalah. Tapi jangan pernah marah ketika mobil yang selama ini cuma ada di wallpaper lu dibeli sama cowok lain. Cewek yang selama ini lu idam-idamkan punya cowok lain. Lu jangan pernah marah. Karena lu sendiri gak pernah action. Lu gak pernah mau keluar dari zona nyaman lu. Semua ini terserah lu. Lu mau hidup di situ-situ aja, lu mau hidup gitu-gitu aja, dan lihat ada cowok lain di luar sana yang dia pakai mobil sport geber-geber di pinggir jalan, naik Harley geber-geber di pinggir jalan, punya cewek yang ceweknya cantik banget. Atau ya jadi pria yang sebulan sekali kayak nunggu gajian, nunggu bonus dari bos. Ya ini semua cuman pilihan sih buat lu. Kalau lu bener-bener mau memperbaiki hidup lu, ya lu mulai. Pesan gue cuma satu. Lu boleh capek, lu boleh ngeluh, lu boleh nangis nih, lu boleh hampir bunuh diri, tapi dunia gak peduli. Waktu itu terus berputar. Nyawa lu tuh gak ada nilainya. Pemikiran otak goblok lu tuh gak ada nilainya. Kalau lu gak mulai, yang rugi siapa ya? Sendiri. Gak akan ada yang rugi selain diri lu sendiri. Sekali lagi gue ulangin, kalau dunia ini adalah milik si pemberani yang gak pernah menyerah, bukan dia si pintar yang gak pernah berani mengambil langkah. Gue Farid Ahmad, thank you.